Sidang dimulai. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya sama sekali tidak akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Merah biru abu diri saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Benar atau salah, apapun yang akan saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya berbicara. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya, jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumarah. Umur 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Iya, memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dalam struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Inilah saya, Sumarah. Menjadi babu, budak, sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Sedari kecil saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Saya masih ingat ketika saya duduk di bangku madrasah. Pak Kasiri, guru madrasah saya menerangkan, anak-anak, perhatikan dulu. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab, makanya dihapuskan dan dilarang berkembang di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Saya mendengarkan perkataan Pak Kasirin sembari membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Lalu dari arah belakang bangku saya terdengar suara lirih, setengah berbisik, namun saya jelas mendengarnya. Hehe, Bapak Sumarah kae kan PKI toh? Mulane saiki wis diciduk. Air panas, hati saya meradang, sakit sekali. Malamnya saya bertanya pada Simbo, Bok, apa benar, Bok, Bapak itu orang PKI? Simbo terdiam, memandang saya, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Siapa yang bilang? Kamu apa percaya, Sum, kata orang-orang?
bingung. Apakah saya harus mengangguk atau menggeleng? Lalu saya bertanya pada Simbah. Bah, apa benar, Bah, bapakku itu orang PKI? Simbah pun sama, diam. Namun karena saya bertanya terus, akhirnya Simbah bercerita. Bapakmu iku gawene deres kelopo sum. Angger sore dadi kusir anjong. Ayo berawal dari situlah bencana itu datang. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Orang-orang bilang bapakmu itu antek. Orang-orang bilang Sulaiman itu tetek bengek. Oh ala Gusti. Wong Sulaiman dah tahu apa-apa. Bapakmu dah tahu apa-apa. Kok melu diciduk. Semenjak saat itu, Bapak tidak pernah lagi kembali. Dan saya pun tidak pernah melihat wajah Bapak. Tetapi bayangan Bapak selalu saja mengikuti kemanapun saya pergi. Membuat saya takut mendongak. Membuat saya takut bicara. Membuat saya kehilangan separuh ruang dalam hidup saya. Ah! Selepas lulus madrasah, saya dibawa oleh Aisyah. Tetangga saya pergi ke kota, ikut orang jadi babu. Bertahan 2 tahun lalu saya pulang. Selama bekerja saya memberikan uang itu pada Simbok, tetapi sebagian lagi saya kumpulkan, saya tabung karena saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin menjadi bodoh dan diperbodoh orang seperti Bapak, Simbah, dan Simbok. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru berbicara di dalam kelas, mempercayai teori-teori. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika kosinus, tangen, diferensial. Saya hafalkan dikotil monokotil. Saya hafalkan teori Archimedes, Albert Einstein, Lavoisier. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan, pasalnya, ayatnya, hingga sampai ke titik komanya saya hafal. Dan yang paling saya hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus kembangkan toleransi. Kita harus dahulukan kepentingan negara. Jangan boros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Janganlah begini, janganlah begitu. Harus begini, harus begitu. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Habis, bukan. Rapotku, ijazahku tak berbunyi apa-apa saat aku mencari pekerjaan. Bajingan! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hanya nyuci, ngepel, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan, mengurusi anak majikan. Astagfirullah.
Indonesia itu negeri yang kaya, subur, gembah ripah loh jinawi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana? Mana? Semua itu sampah ketika saya berkaca pada diri saya sendiri. Bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Selalu seperti itu. Saya masih ingat ketika saya meminta surat keterangan bersih diri agar terbebas dari ormas terlarang itu sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Bagaimana jawaban Pak Lurah? Saya ingat betul. Alah, Sum. Wong kamu tidak memahami betul persoalan ini ya. Bapakmu ke sopo? Siapa bapakmu? Saya benar-benar tidak bisa memberikan surat keterangan yang kau minta. Gundulku ini loh, Som, taruhannya. Gundulku. Oh alah, Bapak. Di mana kamu, Pak? Aku ingin Bapak di sini. Terus sumpelan cangkeme. Jika iya, Bapakku bersalah, apa harus aku, Simbok yang menanggung akibatnya, dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terdepak di negeri sendiri. Astagfirullah. Demikian saya menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terus terkunci. Akhirnya saya pergi ke kabupaten. Saya bekerja dengan seorang juragan beras. Berawal dari situlah saya bertemu dengan Mas Edi. Dia seorang tentara yang membuat saya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Iya, Mas. Sumarah juga cinta dengan Mas Edi. Apa, Mas? Menikah? Iya, Mas. Iya. Semuanya berjalan lancar. Saya mencintai Mas Edi dan Mas Edi mencintai saya. Kami pun berencana untuk menikah. Tetapi lagi-lagi semuanya kandas. Mas Edi mundur teratur setelah tahu siapa keluarga saya. Haram jadah, seorang tentara memiliki istri macam saya. Lalu untuk kesekian kalinya saya pulang. Untuk kesekian kalinya saya menangis. Untuk kesekian kalinya saya sakit hati. Hingga di tengah kekecewaan itu, Simbok berkata, Sum, Reneo, Duk. Kamu apa ndak kepengen kerja di Arab kayak si
2 tahun di Arab, pulangnya bisa beli kebo, bisa beli motor. Itu juga bisa kok kae, Nduk. Si Surtinah, ya, anaknya Lek Mariam, pulang dari Arab bisa buka toko lo kecil-kecilan. Kamu apa ndak kepengen? Saya memikirkan perkataan Simbo. Akhirnya, lewat seorang calon, mendaftarlah saya menjadi TKW. Dewan Hakim yang terhormat, Pak Lurah akhirnya mau memberikan saya surat bersih diri dengan selipan uang 200.000. Ya amplop, ya fulus, ya amplop, ya mulus, ya amplop, ya fulus, ya amplop, ya mulus. Walah, walah. Kenapa tidak saya sadari dari dulu bahwa segala sesuatu itu akan berjalan mulus asalkan ada fulus. Jadilah saya Sumarah binti Sulaiman, TKW lulusan SMA dengan predikat yang tertinggi, jadi babu di negeri orang. Saya pikir segalanya akan berubah. Saya pikir Sumarah akan bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu, namun nyatanya Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah besar majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun hilang untuk tetek bengek administrasi yang dicari-cari. Sampai pada bencana itu. Saya diperkosa. Di negeri sendiri, saya hanya menjadi rakyat selipan. Kepala saya tidak boleh mendongak di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak! Tidak. Dengan mengangkat pisau tajam yang kemudian saya tancapkan di dalam jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Bajingan itu saya bunuh. Bertahun-tahun saya tidak bersalah, tetapi disalah-salahkan. Bertahun-tahun saya tidak pernah bicara, tapi saya terus diumpat. Sekarang dengan berani, saya melakukan kesalahan yang sebenarnya, dosa yang sebenarnya. Saya tahu saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela, penasihat hukum atau dipulangkan ke negeri saya untuk diadili. Karena apalagi yang bisa diserap dari babu hina seperti saya? Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya mampu menyelamatkan saya di sini? Dewan Hakim yang terhormat, dengan berani,
Senang, sedih, dosa, pahala semua sama. Ada resikonya. Inilah saya